当年我败在你手上，总得杨国的两脚羊，不配活在伯克汗一雪前耻，至上。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan penyihir tua yang mengangkat tangan dan berkata, "Dulu aku kalah darimu, pengalaman pahit itu membuat kultivasiku meningkat pesat. Aku selalu ingin menghapus rasa maluku, dan kini surga mengirimmu kembali." Kanselir Basan melayang ke udara, tubuhnya memancarkan cahaya seperti pisau raksasa. Ia bergerak menjauh sambil berkata, "Kultivasi orang-orang di sini terlalu lemah, mereka bisa mati hanya karena getaran pertempuran, oleh karena itu kita bertarung saja di pegunungan salju." Penyihir besar itu menatap penyihir agung dan berteriak, "Maju." Cahaya keemasan menembus langit, mengejar cahaya pisau yang menuju gunung salju. Di tengah pegunungan, cahaya emas memancar, mencairkan salju, dan pertarungan dahsyat pun terjadi. Namun saat gelombang itu mencapai istana Luolan, hanya tersisa getaran samar. Di depan gerbang istana Luolan, Kinmu menatap Shimuro yang turun dari aula suci. Shimuro berwarna emas, wajah muram namun matanya tampak gembira. Ia sengaja membiarkan para penyihir lain melawan Kinmu, untuk menguras kekuatannya. Setelah Kinmu menumbangkan puluhan lawan, Shimuro yang sudah mengetahui kelemahannya, merasa saat ini adalah waktunya menyerang. Kinmu tenang meski sudah bertarung puluhan kali. Saat Shimuro maju, ia langsung menghantam dengan ki vital, tapi tubuh Shimuro sekeras besi, tak bisa ditembus. Shimuro berubah wujud, menumbuhkan kepala dan sayap burung, lalu memanggil pedang emas tak terhitung jumlahnya yang menebas ke depan. Kinmu segera mundur sambil melepaskan pedang terbang dari kotaknya, untuk menghadapi serangan itu. Kinmu sadar sayap Shimuro berbeda, setiap bulu pedang terhubung oleh ki vital, jantungnya berdebar, tanda bahaya. Tiba-tiba pedang emas dari sayap Shimuro pecah dan menusuk ke segala arah. Pedang-pedang itu punya bola mata hitam berputar, berisi roh yang menjadikannya hidup. Kinmu merasa pusing saat melihatnya, segera menutup mata dan mencabut pisaunya. Ia menggunakan jurus pertempuran tengah malam, cahaya pisaunya menyelimuti tubuhnya, menangkis pedang emas tanpa perlu menggunakan penglihatan. Pedang Shimuro berbahaya, karena bisa menjebak siapapun yang menatapnya, sehingga Kinmu memilih jurus yang tepat untuk melawan. Ia menyadari pedang lawan lebih lemah dibanding pisaunya. Dengan jurus Midnight Battle, pedang emas Shimuro terpaksa kembali berubah jadi sayap. Kinmu lalu melepaskan pukulan sekuat matahari, menyinari jiwa Shimuro hingga pikirannya terguncang. Pedang bermata hitam itu tertusuk cahaya, menjerit, lalu hancur menjadi asap hijau. Kinmu melancarkan mudra kebebasan, tapi Shimuro tak bergeming, karena tubuh dan jiwanya dipertebal oleh kitab suci penyihir agung Ruda, yang mengorbankan jiwa manusia. Bahkan serangan Thunderclap EX Strike tak mampu menggoyahkannya. Kinmu mengernyit, lalu mengacungkan jarinya. Seketika 36 pedang melesat dari kotak pedang, menyatu membentuk wujud pedang bor, langsung menusuk ke arah Shimuro. Sayap Shimuro berayun menahan serangan, tapi wujud pedang bor berhasil menembus pertahanannya dan melukai dadanya. Terkejut, Shimuro mengepakkan sayap dan terbang ke langit, menimbulkan angin kencang. Kinmu segera bergerak mengikuti arah angin dengan kecepatan luar biasa, bahkan lebih cepat dari kepakan sayap Shimuro. Mengandalkan jurus kaki pencuri surga, Kinmu mampu berlari di langit seolah tanah datar. Shimuro berteriak marah,
melepaskan pedang emas dari sayapnya untuk menghalangi Qin Mu, tapi yang tersisa hanya 2 sayap emas saja. Shimuro terbanting ke tanah, pedang emasnya berhasil menembus bahu kiri Qin Mu di bagian belikat. Qin Mu tetap maju, cahaya pisaunya menyayat tipis leher Shimuro, namun tak melukainya. Shimuro lalu mendarat, pedang emasnya kembali membentuk 2 sayap bercahaya keemasan yang memancar ke segala arah. Para penyihir bersorak gembira, semangat mereka bangkit, memuji Shimuro dan merendahkan orang-orang kekaisaran Yankang, menyebut mereka hanya kambing berkaki 2 yang tidak layak hidup. Qin Mu mendarat, pedang terbangnya kembali ke kotak. Kemudian ia mencabut pedang emas dari bahu dan melemparkannya. Pakaiannya tetap utuh meski terluka. Sutra emas 6 sayap hanya mampu menahan sebagian serangan. Sorak-sorai bergemuruh di bawah panggung, Shimuro membentangkan sayap emasnya dengan megah. Qin Mu melangkah maju, dan sorak penonton pun mereda. Qin Mu menyarungkan pisaunya, mendekati Shimuro yang tetap diam, lalu menjambak rambutnya dan mencabut kepala Shimuro dari leher, melemparkannya ke bawah panggung. Sorak-sorai di bawah panggung emas mulai menjadi sunyi. Saat kepala Shimuro berguling jatuh, semua suara pun menghilang. Shimuro yang menguasai kitab suci penyihir agung Ruda pun mati di tangan Qin Mu. Ling Yuxiu bergegas ingin membalut luka Qin Mu, namun Qin Mu menahannya dan berkata bahwa ia harus menghancurkan tekad musuh. Ling Yuxiu mengernyit, merasa Qin Mu terlalu percaya diri. Tepat saat itu, seorang penyihir muda kuat keluar dari aula suci Istana Luolan. Ia tersenyum dan berkata, Shimuro kalah karena kurang pengalaman. Aku, dan Baro dari alam 6 arah, akan menyegel harta karun ilahi 6 arah milikku, dan aku akan melawanmu. Qin Mu menatap serius lalu melompat ke atap aula emas. Dan Baro mengejarnya sambil tertawa, membawa palu raksasa berbentuk tengkorak emas gelap, dengan 7 duri tulang yang masing-masing bertengger tengkorak kecil bermata menyeramkan. Saat palu itu diayunkan, 7 tengkorak kecil membuka mata dan mulutnya, menyemburkan asap hitam yang berubah menjadi naga hitam menyerang Qin Mu. Qin Mu menjentikkan pedangnya, memenggal naga-naga itu, namun kendali atas pedang terbangnya goyah, hingga jatuh berderentang di lantai. 7 pedang Qin Mu jatuh di atap aula emas, berisi ki hitam yang bergerak maju mundur, hingga mencemari ki vitalnya. Ia terkejut menyadari kitab suci agung Ruda sama luasnya dengan kitab suci iblis surgawi. Hanya saja Shimuro menempuh jalur pedang ilahi, sementara Dan Baro jalur sihir ilahi. Saat naga hitam meledakkan ubin emas, keduanya bergerak cepat di atas aula seolah dindingnya datar. Tiba-tiba Qin Mu terperosok masuk ke dalam aula, dan Dan Baro mencibir sambil mengayunkan palu besarnya, untuk menghancurkan serta menerobos masuk. Qin Mu melesat ke langit dengan pedang terbangnya, menusuk dari belakang sambil dikejar Dan Baro yang melangkah di atas asap hitam. Qin Mu menghantam aula emas lalu menembus ke aula lain, menghindari serangan ganas Dan Baro yang terus memburu. Mereka bertarung sengit, meninggalkan aula dan menjauh dari gerbang gunung. Serangan Dan Baro makin kuat, namun saat Qin Mu mendarat, ia mengerahkan jurus pedang menginjak gunung dan sungai. Seketika gunung dan sungai ilusi menjulang, membuat Dan Baro merasa tubuhnya mengecil di hadapan pemandangan itu dan kebingungan. Di depan gerbang gunung, semua menatap gugup saat Qin Mu dan Dan Baro mendarat di aula emas. Tiba-tiba, sosok emas melompat keluar, berdiri di atap sambil mengangkat palu tulang dan kepalanya ke langit. Sorak-sorai istana emas Roland menggema, sementara wajah Ling Yuxiu pucat, banteng hijau dan Hu Linger pun terpaku. Ling Yuxiu merasa hampa, teringat kata-kata, jika Qin Mu sudah mati. Di depan aula suci, para raja penyihir saling berpandangan dan mengangguk. Dan Baro tidak buruk, kejam dan teguh, bakatnya melampaui normal.
Seorang raja penyihir tua lalu bertanya heran, mengapa dia tidak kembali ke balai suci. Danbaro membawa kepala itu masuk ke aula emas, tanpa kembali ke gerbang gunung. Para raja penyihir tersenyum, yakin ia terluka tapi berhati-hati, pasti memulihkan diri lebih dulu. Mereka menaruh harapan padanya, sedangkan Ling Yuxiu yang tersisa dianggap akan segera mati. Beberapa raja ingin memeriksa pegunungan, tapi diperintahkan tetap menjaga aula suci. Di dalam, Danbaro membuang kepala, membuka gulungan peta, dan tersenyum puas, sebab perbendaharaan Istana Emas Roland ada di sini. Saat hendak pergi, ia merasa sakit di bahu, ia pun dengan cepat mengeluarkan botol giok. Ternyata Danbaro ini merupakan Kinmu yang sedang menyamar. Ia sengaja pura-pura mati, untuk menipu para raja penyihir. Hampir saja ia salah mengeluarkan Lost Fragrance, ia lalu mengambil botol lain, meneteskan air liur naga ke lukanya, dan seketika lukanya pun sembuh tanpa rasa sakit. Danbaro alias Kinmu menyimpan botol gioknya, lalu mengambil pedang pelindung junior. Ia berjalan keluar dari aula emas dan tiba di aula besar lain. Di sana berdiri pria emas dengan punggung kura-kura, mulut mirip katak, dan cangkang emas di punggungnya, terlihat tampak kuat sambil memegang kapak. Ia heran, Danbaro, apa yang kau lakukan di sini? Pria itu berwarna emas lebih pekat dari Danbaro, tapi lebih redup dari raja penyihir, kedudukannya jelas lebih rendah. Danbaro berkata, aku telah membunuh pemblokir gerbang, dan mendapat pedang berharga, lalu aku memutuskan untuk mempersembahkannya pada sekte. Kinmu yang menyamar menyerahkan pedang sambil berkata, aku tak berlatih pedang, jadi pedang ini tak berguna bagiku. Lebih baik aku menukarnya dengan harta lain. Penjaga punggung kura-kura mengambil pedang pelindung junior, menatap pantulan tajamnya dan terkejut, pedang ini luar biasa. Tak banyak harta di Istana Emas Roland yang menandinginya, kau benar-benar mendapat harta hebat, penyihir agung pasti akan menghadiahimu. Ia lalu membuka pintu aula. Danbaro alias Kinmu bertanya, bolehkah aku masuk untuk memilih harta karun? Penjaga itu berpikir sejenak lalu tersenyum, kau sudah berbuat baik dengan mempersembahkan harta ini, penyihir agung pasti akan membalasmu. Tapi kau hanya bisa melihat harta di dalamnya, tidak boleh mengambilnya. Saat penyihir agung memberi izin dan membuka segel, barulah bisa diambil. Kinmu sangat gembira dan segera mengikutinya masuk ke aula emas. Penjaga punggung kura-kura berdiri di tengah aula, dan dengan hati-hati membuka segel satu persatu, sambil melangkah maju. Ia lalu mengeluarkan harta karun berupa jimat kertas berbentuk persegi, dengan banyak sisi dan sudut penuh ran tumpang tindih. Saat ki vital dimasukkan, jimat itu melayang dan menyala. Jimat berputar terus, memancarkan ran ke udara. Kinmu melihat udara di depan mereka berubah jadi kotak-kotak bening. Di dalam tiap kotak ada sosok kecil seukuran kepalan tangan, wajahnya jahat, mondar-mandir gelisah seolah ingin menerobos keluar dan memangsa manusia. Danbaro alias Kinmu menatap patung-patung kecil menyeramkan dalam kubus, hatinya berdebar. Patung itu diciptakan dari jiwa praktisi kuat, hanya tahu membunuh. Kubus-kubus itu jadi kunci rumit, hanya bisa dibuka jika ran dari jimat mengenai pola yang tepat. Jika salah, maka patung-patung kecil akan dilepaskan. Setiap kali ran bersinar mengenai kubus, kubus itu mundur dan lenyap. Jimat terus berputar, ran di 14 sisinya berubah-ubah, membuat barisan kubus surut satu persatu. Jimat itu melayang maju, penjaga punggung kura-kura melangkah mengikuti, dan Kinmu segera menyusul. Mereka berjalan di lorong panjang, sampai tiba-tiba terbuka hamparan tanah lapang luas di depan mata. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini.
dan sampai jumpa di video berikutnya.